Ya, teman-teman, hari ini tanggal 25 pagi ya. Jadi untuk tanggal 25 pagi, teman-teman, bukan tanggal 25 malamnya ya. Jadi ini updatean tanggal 24 ya. Sisa-sisa yang semalam yang ada di kolom komentar ya. Kita update lagi emiten-emiten yang belum dibahas karena kan semalam baru diupload untuk yang sorenya gitu ya. Sekarang yang malamnya baru kita upload lagi untuk paginya ya. Jadi ini saya ucapkan selamat pagi gitu ya. Mudah-mudahan ini mungkin sebelum pembukaan market atau enggak nanti lagi santai mau menjelang pembukaan bisa dilihat dulu punya teman-teman ya. Terus kemarin teman-teman banyak yang udah turun ya, punya teman-teman udah turun nih. Kemarin nanyain laba juga nasi juga ya pada turun tuh. PMMP, SMLE turun. Apalagi yang punya teman-teman yang turun. BIP ya, kemarin nanyain BIP ya, turun 3%. PYFA tuh turun. MLPL turun 3%. Ya wajar ya, SELIS juga turun 3% ya. Wajar teman-teman kalau ada penurunan ya. Ingat di setiap ada penurunan itu ada kenaikan. Jadi jangan pinginnya naik mulu gitu. Naik mulu kena UMA, kena suspend. Turun mulu juga sama, kena UMA, kena suspend. Jadi nyarilah emiten-emiten yang menghormati peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Oke teman-teman, untuk saat ini ada emiten apa aja yang bisa dibahas yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar. Yang pertama ada Goto. 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 Kita lihat Goto. Goto bagus teman-teman, ada pungutan 2 hari dari bandar lokal dan hari ini poren ya. Goto lihat sekarang nurun ya, turun 2 tik. Turun 2 tik nih, 4 nih, kepala 4 teman-teman lihat nih, kepala 4, nih kepala 4. Ya. Jadi saya bilang ini kalau kepala 4 yang muncul kadang-kadang turun gitu ya. Kenapa gitu ya? Nah, besok hari ini teman-teman kalau dia agak turun dikit ya nggak jadi masalah ya. Karena ada si kepala kembar ini ya. Tapi mudah-mudahan sih tidak turun lagi ya. Tapi turun nggak mudah-mudahan tidak jauh dari 61-nya. Mudah-mudahan dia tidak turun dari MA10-nya. Ini kalau tidak turun ke MA10 berarti masih bagus, tracknya masih track untuk naik ya, tren naik. Karena kan IHSG kita juga tracknya track naik gitu ya. Ini udah bagus teman-teman, secara MA udah bagus ya. MA10, MA20 juga udah bagus. Sedikit lagi menyentuh MA200-nya. Ini kalau menembus tanpa ada penurunan yang signifikan melewati MA10 atau MA20 aja. Ini sangat keren banget untuk terus ke atas ya. Target yang saya penuhi belum tercapai walaupun sudah tercapai sama kayak shadow, cuman saya bilang ini belum tercapai. Cuman untuk ke atasnya sih udah ada si kepala merah era sini ya. Target kita kan di 68-nya dan diam dan tersentuh sama body. Ya bisa ngelewat 69 gitu, yang penting tersentuh sama body ya, jangan sama shadow ini ya. Wah, kalau udah lewat sini dan diam sama body ada penurunan nggak jadi masalah. Yang penting target kita harus ke 88 aja gitu ya. Optimisnya kenapa? Karena hari ini ada pengambilan dari bandar lokal ataupun poren ya. Coba kita lihat bandar lokalnya siapa yang ambil 2 hari ini. 2 hari 23 24. Kita lihat untuk domestik ada MG, BQ, CP, OD, SQ, AK, IEB. Ini keren-keren banget teman ya. Bagus-bagus yang ambil ini, ada RX juga ada ya. Cuma yang paling besar itu si MG ya. Ambil 12,7 juta lot. Terus untuk hari ini tanggal 4 ya, tanggal 4 poren yang ambil ZP ya, 4,7, DP 1,1 ya. BK cenderung sedikit, YU sedikit juga. Cuma kalau kita gabung BK udah berapa
ngumpulin baik si BK nggak ada, cenderung jualan dia. Cuma kalau di tanggal 24 aja udah ngambil lagi. Jadi sekarang si ZP yang ngambil ya 4,7. Cuma kalau 4,7 belum terlalu banyak ya. Tapi kalau untuk MG ini udah lumayan banyak ya. Ternyata kalau kita gabungin ya dari tanggal 23 12, juta lot. Artinya ini untuk saat ini yang memimpin untuk penjualan ataupun yang ngerek adalah si MG ya. Siapa tahu nanti berubah lagi. Karena emang kalau pingin ngerek Goto ya minimal punya barang 19 juta gitu, 20 juta. Nah, baru bisa ngerek ke atas gitu. Enak gitu ngereknya ya. Baik teman-teman, kita lanjut untuk nasi. Katanya nasi sudah menjadi bubur. Nah, pas di 88. Pas di 88 ya teman-teman, ini berdasarkan si candle kepala hijau ya yang kita gariskan sama-sama di sini. Nah teman-teman, sebagai selanjutnya ini saya khawatir ini masih ada penjualan ya, soalnya si bandar lokal ini udah mulai ngejual ya. Cuma si foreign cenderung dia tidak melakukan aksi apa-apa, walaupun ada penjualan waktu tanggal 18. Cuma selanjutnya dia cenderung tidak melakukan aksi yang signifikan ya. Dua kali ngambil, dua kali ngebuang, cuma sedikit-sedikit. Cuma dari foreign sih masih ada gitu ya, masih ada di dalamnya walaupun sedikit tapi masih ada ya. Sejak pengambilan pembuangan nyisain barang lah, nyisain barang. Cuma dari bandar lokal cenderung dia ngebuang barang. Mudah-mudahan sih di area sini ditahan ya untuk bandar lokalnya ya. Cuman di sini yang ambil teman-teman coba lihat dari tanggal 25 teman-teman kita ngambil ya. Saya sarankan teman-teman kalau udah saya bilang harus menunggu konfirmasi dulu dari MA10 dulu deh. MA10-nya udah mendekati atau di atas candle ya MA10-nya. Itulah mungkin yang paling sederhana ya. Jadi teman-teman kalau pingin ngambil contohnya, nah seperti ini ngambil nih, nah nggak apa-apa dia turun lagi gitu ya. Yang penting kalian udah memastikan saya ngambil di area yang seharusnya ngambil gitu, ada patokannya ya, ada. Walaupun dia turun, artinya kita juga udah analisis, udah ada 10 lah gitu ya. Nah kalau begini kan kita tidak punya tahanan apa-apa, hanya spekulasi aja. Ya ini spekulasi, tapi kalau ini ada analisanya gitu. Saya ngambil setelah si candlenya istilahnya di bawah di atas MA10. Walaupun turun tapi kita udah punya pengalaman untuk itu. Oh ini berarti jangan segini gitu kan. Contohnya ini kenapa turun dan turun lagi tidak diindahkan. Oh baru 48 nih, dia keturunannya berapa, contohnya seperti itu teman-teman ya. Dari paling tingginya itu ternyata mantulnya di area sorry sebentar ya, contohnya di area sini nih. Nah berarti mantulnya di 59 nih, 59, hampir 60% lah. Nanti mungkin nasi itu ketika saya akan ngambil di 60% gitu kan, ngambil beberapa tik aja untuk kenaikan, karena di setiap penurunan itu kan ada kenaikan. Nah kenaikannya itulah yang dimanfaatkan sedikit, walaupun sedikit kita manfaatkan gitu ya. Sudah turun nih, turun naik dikit kan, turun lagi naik dikit. Makanya ini juga nanti manfaatin aja kenaikannya sedikit untuk swing pendek gitu, mungkin 1 atau 2 hari gitu ya. Ini juga teman-teman mudah-mudahan sudah dia tidak jeblos ya ke area 71-nya. 71 di sini ada gap. Yang paling terburuknya di 50, tapi kalau 50 artinya bagus. Bagusnya kenapa? Dia mau nutup PR-nya ya, karena si Malakama yang di sini dari 50 itu akan lebih bagus lagi kalau dia ke 50. Jadi jangan khawatir kalau dia ke 50 karena mau menutup PR-nya. Mudah-mudahan setelah menutup PR di area 50-nya dia bisa up lebih tinggi lagi ya. Karena kecenderungannya dia sekarang lagi downtrend dulu ya. Walaupun ya kita lagi uptrend ya, kalau market makernya maunya keturun ya nggak jadi masalah gitu kan, kemauan dia untuk menaik atau menurunkan sebuah emiten ya.
Nah seperti itu teman-teman, berdasarkan harga wajar juga kan, kalau PBB masih 194 sekarang ke 62 ya wajar kalau dia diturun ke 62, mungkin mau ngikutin PE rasionya gitu kan. Kemarin tertingginya di 225 ya. Jadi tunggu aja dulu teman-teman, konfirmasi juga, mudah-mudahan sih dia tidak jeblos ya dari 88-nya ke 71-nya, mudah-mudahan ya. Karena garis yang seperti inilah yang suka saya khawatirkan itu ya. Mudah-mudahan sih dia bertahan di area sini, mungkin nanti kalau ada ke MA 10-nya mungkin bisa diperhatikan lah gitu ya, apakah ada penguatan lagi dari bandar lokalnya atau tidak ya. Ya seperti itu teman-teman ya untuk nasi ya. Terus untuk sola adalah emiten yang sedang saya awasin juga ya berdasarkan penelitian, cuma saya belum ada waktu untuk membahasnya ya. Harusnya sola, terus apalagi tuh asli, GRPH itu harus saya baik juga tuh, udah harusnya saya bahas gitu ya. Baik, sola ada apa dengan sola? Coba di negonya, siapa tuh ada yang menarik. Tanggal 2 tidak ada yang menarik ya. Tunai nggak ada, reguler kita akan lihat tanggal 24 dulu ya untuk sola. Ada PD, terus teman-teman kita udah pada ngambil. Kita lihat 23-nya, teman kita yang ngambil 20, masih teman-teman kita yang ngambil 16 dia langsung loncat. Teman kita yang ngambil, cuman nggak ada yang signifikan teman-teman pengambilannya. 21 kurang signifikan. 36. Jadi sebulan ini belum ada perkembangan yang signifikan ya, baik dari foreign ataupun dari bandar lokal ya, cenderung mereka diam saja. Tapi Smart Money udah mulai ada aktivitas, udah mulai merah-merah nih sepertinya. Ini juga udah mulai hijaunya royo-royo, cuma ini ada merahnya, merah pekat ya. Beberapa 3 hari ini dia merah membara. Aktivitas dari bandar belum ada teman-teman ya, tapi biasa suka coba lihat deh dari keseluruhan deh tanggal 8 Mei ya. Coba 8 Mei 8 sampai tanggal kita coba lihat untuk regulernya dulu deh, untuk all investor domestik dulu. Ini dikuasain sama teman kita teman-teman ya. Ini kan 6,5 ya, 6,5 1,4 juta lotnya, 1,2 juta lah, 2 juta lot dikuasain sama teman-teman kita ya. Ada si YJ, si kakak atau cuman tidak sebanding gitu ya. Coba untuk regulernya ada nggak? Maaf, negonya, yang nego juga sedikit ya, cuman 20.000. Coba untuk foreign, kita foreign net foreign ini kayaknya udah negatif, artinya dia udah udah keluar ya. Yang gedenya udah mulai negatif teman-teman. Tapi si CC sih ada teman-teman, si CC masih ada 41.000 lot lagi ya. Sejak dia ngambil keluar, nah udah ambil di sini, area sini nih. Ternyata si CC ninggalin barang di area sini ya. Cuma tidak terlalu signifikan ninggalin barangnya. Jadi yang paling banyak itu ngambil itu teman-teman kita. Ya mungkin nanti ada upaya dari si bandar untuk naikin harga dikit mungkin ya. Mungkin disedaukan. Nah, mungkin di situ banyak teman-teman kita yang suka daripada tidak naik lagi, daripada diandepin lagi, lebih baik saya jual. Nah, itu di kesempatan suka diambil sama bandarnya atau market makernya ya. Bandar itu kan ada 3 jenis itu ya, foreign, terus bandar yang ada di emitennya, sama bandar yang di luar daripada emiten ini, tapi dia cenderung suka bergerilya lah ke antara emiten. Nah mungkin yang bagus itu sebenarnya ya diakumulasi sama bandar emitennya ataupun dari bandar luarnya, bisa cepat gitu ya naiknya itu. Makanya ini seperti halnya emiten ISEA ya, ISEA juga sama nih,
yang nguasain itu adalah teman-teman kita. Jadi untuk kemampuan untuk menaikkan harganya kan tidak. Cenderung kalau teman-teman kita kalau retail itu kan cenderung hanya nampung aja, ketika nampung tidak mampu untuk naikin harga, akhirnya dia cenderung nunggu aja gitu, nunggu kesempatan jual langsung jual gitu kan, seperti itu. Ataupun daripada tidak naik lagi gitu, daripada turun, nah itu suka dimanfaatin sama market makernya untuk ngambil barang. Jadi untuk sementara untuk solar belum ada perkembangan yang signifikan, tapi kadang-kadang seperti hujan, tiba-tiba diprediksinya turun hujan, ternyata tidak, tapi diprediksinya cerah, awan juga bagus, udara juga segar dan panas, matahari sangat mencorong, tapi tiba-tiba hujan ya. Nah itulah yang namanya analisa. Kita tidak akan tahu maksud dan tujuan dari sebuah emiten ketika dia tidak terjadi apa-apa tapi tiba-tiba melesat ke atas ya. Terus ada SMLE ya. SMLE tadi baru dibahas ya, SMLE di depan ya. Ada penurunan ya. Jadi penurunan, coba lihat ini mau open gap enggak? Open gap ya. Untuk memastikan kita open gap hati dari sini teman-teman. Oh, open 93, kemarin 92, berarti benar open gap ya, open gap 1 tick. Kalau open gap 1 tick menandakan emang dia mau ke arah atas teman-teman ya, biarin aja dia menuju jalannya dulu sebentar gitu. Selagi dia tidak lepas dari ini, kalau bahan saya pikir gini teman-teman ya, ini kan udah menembus ya. Kita pindahin ke sini untuk jadi supportnya. Kenapa jadi support di sini? Karena sini ada yang namanya gap ya, gap up. Kalau pingin naik ke atas lebih ya tutup dulu dong gitu 69-nya, biar nanti pas naik itu enak, tidak punya PR gitu kan. Nah di sini juga teman-teman lihat sendiri ada candle bullish ya. Nah ini candle bullish itu juga tidak bagus ya untuk masa depannya. Karena cenderung harus dikembalikan lagi kepada kenyataannya bahwa ini harus ditutup dulu gitu ya. Jadi kalau saya bukan target, kalau ini kan harus melewati. Nah kalau targetnya kan di tanggal 2 ini ya, di area 186. Nah ini harus melewati dulu 98. Bila mana dia melewati 98, dia kecenderungan akan ke atas gitu ya. Cuman apabila dia melewati 78 ataupun 67, artinya ini kan buka bawah. Kenapa menutup PR-nya? Ya, kita lihatin aja. Cenderung kalau dia ke bawah biarin aja, karena dia emang mau menutup PR-nya dulu. Dan ini juga si bandar lokalnya udah mulai jualan teman-teman ya. Kita lihat untuk bandar lokalnya tanggal 24. Domestiknya jualan ya, ada si AZYU. Teman kita juga pada jualan bagus, berarti teman kita jualan di area atas ya. Sangat sempat disedaukan. Ada BQ ya yang jualan, yang dari ada PD, YPKK, EPXC teman-teman juga masuk. Ini beberapa broker yang suka dipakai foreign juga udah mulai masuk sih. Mudah-mudahan sih bisa melewati ke atas dulu dah untuk menentukan ini bullish dulu ya gitu ya. Biar nanti PR-nya nanti dulu deh gitu kan. Tapi kalau mau dituntasin ngerjain PR-nya ya silahkan aja gitu kan, akan lebih baik lagi. Foreign udah mulai aktivitas, sudah ada si foreign itu, tapi sekarang sayang banget ya. Si foreignnya setelah ada aktivitas malah keluar ya. Coba lihat si foreignnya keluarnya, siapa yang keluar? Ada CP ya. Coba ada transaksi enggak si CCC beli 9,6 jual 4,3 ya. Artinya si CC ada transaksi. Jadi mau cenderung jualan di atas ya. Tapi kalau masih ada barang sih mudah-mudahan ya ke atas terus. Saya ini kemarin open gap ya. Ya mudah-mudahan teman-teman untuk SML itu ke atas dulu lah baru ke bawah ya. Andaikan tapi dia kalau ke bawah dulu, dan mungkin dia mau menutup PR-nya mungkin ke arah 70-an ya untuk menutup gapnya. Ya mudah-mudahan seperti itu. Mungkin mudah-mudahan si bandar lokal ada pungutan balik lah ya untuk hari ini nanti. Terus ada LUCK. LUCK ini udah target, udah kita hapus ya targetnya ya.
kita pindah jadi support untuk area sini teman. Nah mudah-mudahan sih dia kena sama candle bullish lagi ya. Ini candle bullish yang tidak bullish. Ini juga udah kena juga, kita hapus dulu deh ya. Kalau udah kena, esnya udah kena istilahnya targetnya ya. Tinggal target yang selanjutnya bila dia melewati 83, yaitu targetnya ke arah sini teman-teman ya. 98 ya, gitu dulu ya. Karena targetnya kan udah terpenuhi. Tinggal fokus ke situ. Target kedua berarti ya. Target kedua tanggal 24/09. Nah teman-teman, mudah-mudahan sih target yang keduanya tercapai ya. Karena ini udah nandain muka arah sini, muka arah atas, muka arah 83 ya. Karena bullish adalah kebiasaan daripada LUCK ya, kebiasaan seperti ini. Tapi dia kalau udah ngasih tanda suka kejemput ya, walaupun udah agak lama dikit, cuman bisa kejemput gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu teman-teman ya. Terus bandar lokal juga udah mulai ada ke atas dikit. Coba bandar lokal siapa? Ada CC, ada HP, ada OD, GR, IP, Z, PJ sedikit banget ya. Cuman wow, sedikit banget nih si HP ya. Si HP cuman sih terdeteksinya dia ada akumulasi teman-teman, walaupun sedikit ya. Tandanya walaupun sedikit itu ada lah gitu pemungutan. Cuman dari foreign cenderung keluar masuk ya. Terakhir dia keluar cuman tanggal 23 24-nya dia tidak ada pengambilan apa-apa ya. Artinya dia kosong. Nih tuh kosong ya, 23. Coba lihat kosong kan. Nah, jadi dia belum melakukan aksi apa-apa. Kalau berdasarkan hitung-hitungan ya 167 ya. Cuman ini pernya aja berdasarkan per cuma 5 perak itu ya untuk harga wajarnya. Jadi terserah teman-teman nih mau percaya yang mana. Kalau saya cenderung beli lebih baik kita lihat untuk candle, karena ini sekarang kan lagi bullish ya. Manfaatin aja teman-teman kalau candle ini lagi bullish, karena emang kecenderungannya kalau si LUCK itu seperti ini teman-teman, dia open ke bawah ke atas, tapi artinya dia turun turun ya. Tapi manfaatin aja ketika dia, kalau bisa, nggak bakalan bisa sih teman-teman kalau udah di bawah ya nggak bisa gitu ya. Karena walaupun ini udah di bawah nggak bisa beli di harga bawah, karena langsung pas pembukaan biasanya langsung ke atas ini ya. Ya apabila dia udah melewati 83-nya kemungkinan bisa ke angka 98 ya. Dan si bandar lokal juga udah mulai pungut balik walaupun sedikit gitu ya. SMGA ada apa dengan SMGA? SMGA ini udah mulai pungutan, udah keren teman-teman ya. Untuk porennya ya 17 September untuk poren. Wah teman-teman, si CC udah mulai ngambil teman, udah bagus ya. Pungutan dari SMGA udah bagus, lagi sideways. Mudah-mudahan dia bisa menembus area yang saya kasih garis di 92-nya. Kalau udah 9 garisnya 92-nya optimis lah ke harga 100 ya. Apa alasannya si foreign udah mulai ngambil lagi di harga sideways-nya. Walaupun si bandar lokal jualan ya seminggu, cuman per hari ini dia beli lagi ya. Tanggal 24 berarti ya. Kita lihat untuk domestik ada MG teman-teman. Si MG kan beli hari ini harus jualan gitu, minimal dia jualan di atas lah gitu ya. Minimal, tapi nggak tahu gitu. CP juga udah masuk ya, GR juga udah masuk. Kecenderungan yang ambil bukan dari broker-broker teman-teman kita ya. Teman-teman kita cenderung keluar. Teman-teman kita keluar dan diambil oleh si MG ya, sama GR. Dan beberapa hari ini emang beberapa hari ini emang si foreign udah mulai akumulasi. Ya mudah-mudahan dengan foreign akumulasi dan si bandar lokal udah mulai akumulasi juga, secara teori harusnya naik ya selanjutnya ya, karena dia udah punya tahanan untuk mengaverage harga ya. Kabar baik hari ini juga bener teman-teman, untuk bandar lokalnya, untuk WG udah mulai akumulasi lagi. Hati-hati aja area 81-nya ya. Apabila dia jeblos ada 81, kemungkinan dia akan downtrend. Mudah-mudahan tidak tembus sampai ke MA 200-nya ya. Kalau ke MA 200-nya tembus, waduh bisa kemungkinan downtrend nih.
Cuman kabar baiknya hari ini si Polen ngambil ya, tanggal 24 si Polen ngambil. Siapa yang ngambil? CC lagi teman-teman. Mudah-mudahan CC ini bisa jual di atas, dan dia ngambil bulat tanpa menjual. Terus untuk bandar lokal juga udah mulai dia akumulasi lagi di harga sini. Berarti ini mau dipertahankan di area-area 80-an ya, 80 sampai 89 lah. 10 poin penting inilah yang nanti mungkin menjadi titik untuk sideway-nya ya. Mudah-mudahan seperti itu. Cuman saya khawatir ke 50-nya udah nyentuh dan dia masih meninggalkan PR di 50 ya. Jadi bagus teman-teman untuk hari ini tanggal 24 si poin udah akumulasi lagi, dan akumulasinya si CC tanpa menjual. Terus si bandar lokal juga udah terus mulai nyicil untuk mempertahankan eksistensinya di 80-an ya, harga 80 sampai 89. Terus ada WG udah, Pren. Nah, Pren kemarin sering dibahas ya. Ternyata Pren ini saya lihat dulu. Pren ada akumulasi tapi sedikit teman-teman ya, sedikit dari bandar lokal ya. Tapi sedikitnya Pren biasanya suka banyak ya. Di sini walaupun sedikit tapi suka banyak. Ya, CMG ngambil lagi teman-teman 827 ribu lot ya. Kalau kita urut dari sini nih, tanggal 20 ini tanggal 20 ya. Ya, tanggal 20 semenjak kejatuhannya. Ternyata si YU, si MG udah ngambil sekitar 23 sama 68 ya. Untuk porennya yang nampung siapa? Si BK ya, 11 juta 11 juta lot ya. Terus si ZP 728 ribu lot ya. Tidak terlalu signifikan ya. Cuma yang signifikan ada si BK ya. Ya, mudah-mudahan si BK lah bisa mempertahankan, jangan sampai dia ngeceblos lagi ke bawah dari 25 ya. Terus sekarang naik ke 27 lah. Terus ada istilahnya ada pungutan juga lah dari bandar lokalnya ya. Bandar lokal kecenderungan mungkin ini bisa karena di sedikit ya, bisa jadi dia nempel di MG lah gitu kan, kalau nggak nempel di YU gitu ya. Tapi kecenderungan dia ada bandar lokalnya ada gitu ya, untuk setelah kemarin jualan dengan amat sangat. Nah sekarang ada pungutan balik, mungkin pingin barang di bawah gitu. Kemarin dia jualan di area-area lumayan kan, area-area 29, terus dari mulai signifikan di area-area sini teman-teman ya, di harga-harga istilah harga-harga lumayan gitu, harga tinggi gitu ya. Ada yang di harga 29, ada yang di harga 34 gitu, malahan ada yang di harga 35-nya gitu kan. Jadi cekungan ini adalah taktik dari dagang si bandar lokal ya untuk ngejual. Dan 23-nya itu adalah pembuangan yang sangat signifikan. Ternyata ada yang nampung dan sekarang udah mulai ada pungutan balik. Mudah-mudahan cepat-cepat bebas ya dari FCA-nya lah. Apalagi sekarang BK yang mimpin ya, mudah-mudahan bisa lah. TOS, kita lihat TOS ini ada si kepala merah ya. Coba lihat TOS di sini tuh udah mulai oper atau belum ya. Coba lihat si TOS. Oh belum teman-teman, TOS udah belum oper, masih di harga masih di bawah, jadi masih ada semangat kenaikannya ke harga 95-an lah ya. Kalau saya kan ke 114 ya, target saya ke 114. Kenapa? Di sini ada si kepala merah ya. Andaikan dia bisa ke 114-nya ya bagus ya. Nah, ini kalau ada si kepala merah seperti kembar ini teman-teman, kalau dia turun lagi ya seperti halnya di sini, biarin aja. Selagi dia masih di MA 20-nya atau enggak masih di bawah di atas MA 20 ya. Kecenderungan dia emang harus ngasih aba-aba dulu ketika mau naikin ke harga selanjutnya, step selanjutnya, karena ini si kepala kembar, akhirnya harus ke bawahin dulu agak dalam dikit, mungkin langsung ke atasin. Kabar baiknya lagi si bandar lokal terus akumulasi ya. Per hari ini itu si bandar lokal akumulasi lagi. Siapa yang ngambil? SHYZAO. Ini broker-broker bagus ya, SHYZAO. Mereka memarkup harga ya.
Cuman sayang untuk porennya cenderung keluar ya semenjak dia tanggal berapa nih keluarnya di sini nih. Tanggal 3 September dia cenderung keluar, ada pengambilan sedikit tapi sekarang keluar lagi. Selagi ada kemampuan dari bandar lokal untuk menampung barang-barang poren ya bagus dah. Karena waktu di area-area maaf, area-area bulan Mei ya, poren itu kan cenderung ngebeli barang dari bandar lokal ya. Ya cenderung kecenderungannya. Di sini juga datar. Nah, tapi waktu di sini nih sampai tanggal berapa nih? Kecenderungan 1 Juli ya. Dari bulan Mei ke Juli itu kan hampir 2 bulanan dia ngambil barang-barang dari lokal ya. Nah, mungkin sekarang lah saatnya bandar lokal membalas budi ya. Membalas budi untuk memaaf harga dan memakan barang-barang dari poren ya. Itu kerjasama yang baik ya. Yang diuntungkan siapa? Yang bertahan di 50 sampai nanti mungkin udah dead crossnya EMA 10 ketemu sama EMA 20 nya ya. Jadi TOS lagi dalam posisi uptrend selagi dia tidak menembus EMA 10 sama EMA 20 nya dan garis yang saya garis di sini ya di 66 ya, kecenderungan dia ke atas. Mudah-mudahan bisa mencapai targetnya dan biarin kalau dia udah ada skala gambar ini turun ke bawah, biarin aja ya, selagi tidak menembus EMA 10 sama EMA 20 kemungkinan dia akan ke atas lagi. Apa alasannya? Alasan si bandar lokal akumulasi ya. Udah gitu ya teman-teman ya. Nanti mungkin kalau ada sesuatu hal yang bisa diobrolin silahkan obrolin aja di kolom komentar ya. Dan mohon maaf ya untuk listing IPO ya belum saya bisa memenuhi kebutuhan teman-teman. Next time lah kita akan bahas untuk saham-saham yang baru listing di bursa kita untuk tahun-tahun selanjutnya. Mungkin saya bisa bahasnya ya setelah ada masuk listing tanggal sekian, nanti mungkin 2 atau 3 hari atau seminggu baru saya bahas untuk melihat perkembangannya. Oke teman-teman, ciao ya.